Begitu ngomongin iblis, saya nanya jujur nih, apa yang terpikir sama kalian? Apa? Apa yang dipersepsi kita ketika ada orang bicara iblis? Apa? Makhluk goib. Jahat apa tidak? Jahat. Tapi kalian pernah nggak tahu kejahatan iblis apa? Mau saya tunjukkan sekarang? Ya, begitu saya tunjukkan kalian kaget. Oh ternyata iblis itu belum dibuktikan. Saya buktikan dulu apa sih kejahatan iblis yang dibilang di Quran. Saat iblis disuruh sujud pada Adam, iblis itu nggak mau, itu aja. Yang diperkarakan iblis cuma satu, karena dia melihat Adam terbuat dari tanah, dia terbuat dari api. Dia sedang membandingkan dirinya dengan Adam. Itu yang membuat iblis tidak mau sujud pada Adam. Terhalang oleh penglihatannya yang dangkal. Terhalang oleh penglihatannya yang dangkal. Itu iblis. Karena iblis itu saat melihat Adam, dia lihat Adam. Tapi malaikat ketika disuruh sujud pada Adam, dia langsung sujud. Yang dilihat malaikat bukan Adam, yang dibalik Adam. Siapa itu? Hakikat Adam. Terasa bedanya sekarang? Ulangi lagi. Kayaknya ini belum cerdas ini belum. Matanya masih kelihatan bingung. Jadi iblis itu, ya, dia itu penglihatannya masih terhalang. Yang dilihat oleh iblis itu bukan hakikat Adam, Adamnya. Yang dilihat malaikat itu hakikat Adam, yang dibalik Adam, sang keberadaan. Bisa bedakan iblis dan malaikat? Bisa. Oke, saya kasih contoh sekarang. Ada orang marah-marah sama kalian. Yang kelihatan oleh kalian itu orang atau yang dibalik orang? Orang kan? Tuh kan iblis langsung hadir. Ternyata iblis itu pakai jilbab. Pakai kacamata. Kalau ada orang marah-marah sama kalian, jahat banget sama kalian, yang kalian lihat orang atau yang dibalik orang? Orang. Udah jujur ini, jujur ya. Ini luar biasa nih, iblis ini pada jujur. Karena memang iblis itu jujur apa adanya. Pertanyaan saya, saat ada orang marah-marah, kita menerima atau menolak dia? Menolak. Kenapa menolak? Karena yang kalian lihat itu orang. Ada ilusi keterpisahan dengan Tuhan. Kalian tidak lihat yang di belakangnya. Itulah yang menyebabkan kalian menolak. Sekarang saya tanya lagi. Ini saya pertanyaan bukan buat iblis ya. Buat kalian. Apakah ketika ada yang tidak kalian suka, kalian terima atau kalian tolak? Yang keras jawabannya. Ditolak. Makin jelas. Ternyata iblis makin banyak di ruangan ini. Itu ngaji itu begitu. Terasa nggak? Terasa. Tapi kan kalian sesekali kan jadi malaikat juga. Kalau lagi sadar. Biasanya sejam lah setelah pengajian. Iya biasanya begitu. Sebelum melewati batas suci. Jadi kalau sudah batas suci udah kelewat tuh yang di depan masjid tulisan batas suci kelewat biasanya udah langsung belis lagi. Nah, apa pesan saya? Pesan saya sederhana. Kita selama ini ngaji itu kebanyakan keluar. Bicara iblis di luar. Bicara setan di luar, bicara malaikat di luar. Betul? Coba begitu kita tarik ke dalam. Oh ternyata Musa saya, Ibrahim bisa jadi saya, ya Fir'aun bisa jadi sesekali saya, iblis bisa jadi saya, setan sesekali bisa jadi saya. Itulah saya. Ada yang salah? Gak ada. Salah itu ketika kita menilai buruk. Dan penilaian buruk berasal dari pikiran. Biarkan saja semua berevolusi. Toh kita pun sedang belajar bukan? Betul gak? Nah pertanyaan dari saya. Jadi iblis itu enak gak? Ini pertanyaan terakhir tentang iblis karena kita mau masuk ayat berikutnya. Jadi iblis itu enak gak? Kok gak enak tapi betah ya? Baik kita teruskan. Qalu na'budu asnaman panadallu laha akifin. Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Betul? Betul apa tidak? Yang kenceng dong jawabnya. Jadi bukan sekedar menyembah berhala, tapi tekun menyembahnya. Jadi akifin itu orang-orang yang tekun. Tapi tekun menyembah berhala. Bukan tekun bekerja, bukan. Tekun menyembah berhala. Mulai terang benderang nih tentang berhala? Mulai ya. Jadi saya ingin menarik supaya pemahaman kita tidak keliru. Karena selama ini kita menganggap, wah saya itu imannya udah paling murni aja. Tauhidnya paling murni aja. Betul nggak? Di rumah saya nggak ada patung, gambar pun nggak ada. Di rumah mana tidak boleh ada gambar?
di kolbu. Gambar tentang apa? Gambaran-gambaran tentang Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa digambarkan. Makanya temui dia. Dia akan bertajalli di kesadaranmu sebagaimana dia adanya. Fi khalqillah wala tafakkaru bi zatillah. Kamu boleh memikirkan ciptaannya, tapi kamu tidak boleh membahas zatnya. Saksikan dia apa adanya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika dia bertajalli di puncak kesadaranmu, sudah terimalah itu apa adanya. Clear? Clear? Hati-hati bicara. Biasanya begitu kita mulai menginjakkan kaki di dunia spiritual, mulai itu ada euforia. Banyak ngomong, banyak cerita. Perbanyak diam, karena diam itu emas. Ya. Tahu artinya diam itu emas? Biasanya itu terjadi kalau istri minta emas, maka suami diam. Itu diam itu emas. Tekun apa tidak? Dulu kan tekun banget tuh nyembah berhala. Makanya uring-uringan, pusing, terjebak oleh ada dan tiada, terjebak oleh benar salah, terjebak oleh baik buruk. Karena kita masih mengidentifikasi diri sebagai pikiran yang terjebak oleh itu semua, bukan sebagai kesadaran. Oleh karena itu maka kita jangan mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Ya, karena pikiran itu terjebak oleh dualitas. Begitu kalian mengidentifikasi jadi pikiran, sudah materi rohaninya diselimuti oleh hitam. Lihat orang-orang yang masih dikendalikan pikiran, hidupnya kayak apa? Gelap, kemarahan, kebencian, iri hati, dengki, dendam, hidup kayak gitu, neraka. Lihat orang yang dikendalikan pikiran, hidupnya ngerangkak hidupnya tuh. Dia menggapai dalam gelap. Gak ada kenikmatan, gak ada kebahagiaan, stres mulu. Hati-hati kalian marah-marah di rumah. Karena setiap kata yang terlontar dari mulutmu terekam itu, di dinding, terekam di kayu, terekam di air, terekam di kursi. Nanti kalau ada tamu yang datang, gak betah tuh tinggal di kursimu. Baru sebentar masuk rumah, udah gelisah. Gak betah, karena apa? Semua benda-benda yang di rumah itu sudah menyerap semua energi potensial yang dilontarkan lewat gelombang mekanik dari kata-kata yang kotor. Jadi jangan heran kalau anak tidak betah di rumah ketika orang tua marah-marah. Hati-hati. Semua yang kita lontarkan keluar tersimpan. Udara, molekul yang ada di sini akan merekam semua. Dan pada gilirannya itu akan dikembalikan kepada kita. Itu hukum timbal balik. Galau terus tuh kalau orang yang masih dikendalikan oleh pikiran. Saya mau nanya nih, Ini pertanyaan buat kalian, bukan buat iblis. Yang tadi udah selesai episode iblis. Pernah galau nggak? Pernah apa sedang? Sering ya? Tahu nggak kenapa galau? Galau itu ternyata akibat kita mengidentifikasi diri sebagai pikiran. Makanya ketika pikiran sedang ngasih info macam-macam, tinggalkan, amati aja. Dan katakan pada dirimu, aku bukan pikiran. Aku adalah sang kesadaran yang mengamati pikiran. Amati aja, jangan dilawan. Ketika pikiran sedang marah, pikiran sedang, biarkan energinya semua muncul. Amati saja, amati. Jadilah langit biru, jangan jadi kabut putih, kabut hitam. Kamu akan damai. Sesederhana itu? Yes, kalau sudah tahu ilmunya. Sesederhana itu. Yang beruntung kalian hari ini bisa ngaji hari ini. Aku bukan itu. Bukan, itu bukan aku. Itu diri palsuku. Oke, it's okay. Aku jadi pengamat saja bagi semuanya. Amati aja. Nanti lama-kelamaan seperti nonton film. Semua energi yang menumpang di kemarahan, di kebencian akan sirna dengan sendirinya. Alam bawah sadar kita mulai terang benderang. Dan ketika alam bawah sadar mulai terang benderang, apa yang terjadi? Hidup menjadi enteng. Karena alam bawah sadar adalah long term memory yang menyimpan semua data, ya, data masa lalu kita. Dan kalau alam bawah sadar itu sudah membentuk substansi kesedihan, maka kesedihan akan memakan kesedihan. Tidak pernah kesedihan memakan sukacita. Sukacita akan memakan sukacita, tapi kepedihan akan menarik kepedihan baru. Lihat orang dalam kehidupannya setiap hari, bangun tidur penuh dengan kepedihan. Dia tarik kepedihan dengan kepedihan yang ada dalam dirinya. Hidup yang semacam itu tidak layak untuk dihidupi. Neraka itu. Wajah sudah, lihat wajah. Saya lihat wajah kalian tuh dulu. Sekarang sih masih. Dulu maksud saya. Dulu. Ya udah. Wajah nggak jelas. Ya abstrak. Sekarang sih udah mulai rada jelas lah sekarang. Rada jelas. Senyum nggak jelas. Ketawa nggak jelas, ngomong nggak jelas. Dulu, ya sekarang sih lumayan.